Anak-anak, masih ingatkah kalian sebelumnya kita telah belajar bersama-sama mengenai bagaimana menjaga alat reproduksi secara umum? Sebagai tambahan wawasan, tahukah kalian bagaimana upaya meningkatkan kesadaran remaja akan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi? Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama mengenai perkembangan pengetahuan kesehatan reproduksi bagi para remaja. Sudah siap untuk belajar? Mari belajar bersama saya, Ibu Narti. Tujuan dari pembelajaran kali ini, Ibu harapkan kalian mampu untuk mendeskripsikan pengertian reproduksi. Yang kedua adalah mengidentifikasi peran dhamma dalam kesehatan reproduksi. Yang ketiga, mengidentifikasi cara menjaga kesehatan reproduksi sebagai remaja Buddhis. Keempat, yaitu mengidentifikasi akibat kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi manfaat memiliki pengetahuan tentang kesehatan alat reproduksi. Bagi sebagian orang merasa sangat tabu membahas mengenai masalah reproduksi. Karena bagi mereka berpikir bahwa reproduksi hanya berkaitan dengan masalah seksual. Tetapi sesungguhnya reproduksi memiliki pengertian yang sangat luas, yaitu menyiapkan diri kalian untuk berperilaku lebih baik. Untuk mempelajari lebih lanjut, mari kita simak bersama-sama penjelasan lebih rinci. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menjadi dewasa. Hal tersebut menandakan bahwa proses pengenalan dan pengetahuan kesehatan reproduksi sebenarnya sudah dimulai pada saat ini. Secara sederhana, reproduksi berasal dari kata re, yang berarti kembali, dan produksi yang berarti membuat atau menghasilkan. Reproduksi bisa diartikan sebagai proses kehidupan seseorang dalam menghasilkan keturunan. Menjaga kesehatan reproduksi merupakan kewajiban yang paling utama bagi kalangan remaja. Mengapa remaja perlu menjaga kesehatan reproduksi? Hal ini disebabkan karena kualitas generasi manusia berada di tangan remaja, terutama kaum perempuan. Dari wanita itulah kelak akan melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas. Pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi tidak hanya dikenalkan kepada kaum wanita saja, tetapi para pria juga wajib mengetahui untung dan ruginya dari semenjak remaja. Remaja jangan hanya memikirkan pemuasan nafsu lahir saja, tetapi melupakan dampak yang akan diterima oleh kedua belah pihak. Nilai dhamma berperan sebagai filter, sehingga wajib dipelajari dan diamalkan. Kesadaran anak-anak terhadap nilai dhamma serta keteladanan orang tua dan orang-orang yang ada di sekitarnya diharapkan dapat menjadi moto hidup bagi para remaja. Moto hidup tersebut ialah perbuatan yang saya lakukan tidak akan dapat membuat malu keluarga. Moto ini diharapkan dapat menjadi penguat tindakan bagi para remaja di masa modern ini. Lantas, pengetahuan dasar apa saja yang perlu diketahui oleh remaja untuk menjaga kesehatan reproduksi? Buddha Dhamma mengajarkan bahwa pergaulan manusia secara umum didasari oleh cinta kasih dan kasih sayang. Konsep ini diharapkan mampu mengubah pola pikir manusia, terutama bagi perumah tangga, lebih khusus lagi bagi kehidupan remaja. Berikut adalah beberapa praktik yang dapat membantu menjaga kesehatan reproduksi remaja. Di antaranya adalah yang pertama, dengan menjalankan Pancasila Buddhis. Penerapan 5 sila
terutama sila ketiga dalam Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, remaja diajarkan untuk memiliki rasa puas atas apa yang dimilikinya dan senantiasa bersyukur, menghindari pergaulan bebas serta dibekali pemahaman bahwa setiap tindakan dapat mempengaruhi kehidupan mereka di masa yang akan datang, terutama dalam hal kesehatan reproduksi. Yang selanjutnya adalah meditasi dan kesadaran. Praktik meditasi dan memiliki kesadaran diri dapat membantu remaja untuk lebih sadar akan tubuh dan pikiran mereka, termasuk perasaan dan nafsu keinginan. Dengan kesadaran yang lebih besar, remaja dapat mengelola dorongan dan emosi mereka dengan lebih baik. Yang selanjutnya adalah menghindari perilaku buruk. Menghindari perilaku yang merugikan kesehatan, termasuk perilaku seksual yang tidak aman, merupakan tindakan yang sangat penting. Remaja dianjurkan untuk menghormati tubuh mereka sendiri dan tubuh orang lain, serta untuk bertanggung jawab terhadap tindakan mereka. Yang terakhir adalah mendapatkan dukungan keluarga. Pentingnya adanya dukungan dari keluarga dalam menjaga kesehatan reproduksi. Remaja didorong untuk mencari bimbingan dan dukungan dari orang dewasa yang dapat dipercaya, termasuk guru agama, orang tua, atau anggota keluarga lainnya. Kurangnya edukasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan reproduksi dapat memicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bagi para remaja, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial, seperti kehamilan di usia muda. Kehamilan di usia muda seringkali mengganggu pendidikan remaja. Remaja yang hamil mungkin terpaksa harus putus sekolah atau kesulitan menyelesaikan pendidikan mereka, yang berpotensi mengurangi peluang bagi mereka untuk meraih kesuksesan di masa depan. Yang berikutnya adalah aborsi. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dapat menyebabkan remaja membuat keputusan yang tidak tepat, seperti melakukan aborsi. Aborsi memiliki resiko komplikasi fisik, terutama pada remaja yang tubuhnya masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Yang terakhir adalah penyakit seksual yang menular. Kurangnya pengetahuan tentang penyakit menular seksual, cara penularannya, dan cara pencegahannya dapat menyebabkan peningkatan resiko penyebaran infeksi seperti HIV dan lain-lain. Pengetahuan yang tepat mengenai proses reproduksi serta cara menjaga kesehatan diharapkan mampu membuat para remaja lebih bertanggung jawab dan berpikir ulang sebelum melakukan hal yang merugikan. Selain itu, memiliki pengetahuan yang baik tentang kesehatan reproduksi memiliki banyak manfaat, terutama bagi remaja, seperti 1. Kesehatan reproduksi yang lebih baik. Dengan pemahaman tentang anatomi reproduksi, siklus menstruasi, dan masalah kesehatan reproduksi, remaja dapat mengenali gejala masalah kesehatan yang mungkin terjadi dan dapat mencari pertolongan dengan cepat kepada tim medis. Manfaat selanjutnya adalah meningkatnya kesiapan mental dan emosional. Remaja yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi cenderung memiliki tingkat kesiapan mental dan emosional yang stabil, karena mereka merasa lebih percaya diri untuk mengambil keputusan atas tubuh dan kesehatan mereka sendiri. Manfaat yang selanjutnya adalah memiliki pendidikan yang lebih baik. Remaja yang memiliki pemahaman yang baik tentang kesehatan reproduksi cenderung mendapatkan pendidikan yang lebih luas. Baiklah anak-anak, dari pembelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwa reproduksi bukan hanya sebuah pandangan mengenai kehidupan seseorang dalam menghasilkan keturunannya,
tetapi lebih memiliki pengertian yang luas, yaitu menyiapkan mental agar berperilaku lebih baik. Dhamma berperan sebagai filter sehingga wajib dipelajari dan diamalkan. Kesadaran remaja terhadap nilai Dhamma serta keteladanan dari orang-orang yang ada di sekitar kita diharapkan mampu menjadi motivasi bagi para putra dan putrinya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, tanpa terasa pembelajaran hari ini kita telah selesai. Sebagai bahan refleksi, silakan tuliskan hal-hal penting yang telah kalian pelajari dalam LKBD yang akan Ibu bagikan. Dan apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti, silakan tonton kembali video ini atau kunjungi portal Belajar Buddha ID. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran selanjutnya. Namo Buddhaya.